Shalom, para saudara dan saudariku seiman. Kita semua pasti pernah bermimpi di saat tidur. Mimpi sering dikatakan sebagai bunga tidur. Artinya, tidak akan pernah menjadi nyata karena cuma mengiringi istirahat yang lelap. Akan tetapi, ada segelintir orang yang meyakini bahwa mimpi memiliki pesan penting bagi kehidupan. Para psikoanalisis, misalnya Sigmund Freud, percaya bahwa mimpi memuat informasi tentang pikiran-pikiran yang tidak disadari, sekaligus harapan-harapan yang ingin diwujudkan. Tidak sampai di situ. Saking penasarannya dengan mimpi, ternyata ada cabang ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari dan meneliti tentang mimpi, yakni oneirologi. Sedikit berbagi cerita tentang mimpi. Dahulu, saya sering ditanyakan, bahkan diminta oleh orang-orang di sekitar saya untuk bercerita tentang mimpi di saat tidur semalam. Mulanya, saya bercerita apa adanya dengan penuh semangat, sekedar untuk meramaikan suasana. Tetapi jauh di kemudian hari, barulah saya sadar bahwa rupanya mimpi yang diceritakan itu ditafsirkan menjadi angka-angka. Kemudian, angka-angka tersebut dikombinasikan untuk dipesankan di arena perjudian. Judi togel namanya. Tentu saja praktik ini tidak benar dan semestinya dijauhi. Tetapi banyak yang berpendapat bahwa dari praktik inilah mereka dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya hingga sekarang. Sungguh amat disayangkan. Para saudara dan saudariku seiman, mimpi menjadi tema permenungan kita pada hari ini seturut warta Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Akan tetapi, mimpi yang diceritakan dalam Injil ini tidak ditafsirkan untuk sebuah praktik perjudian. Tetapi mimpi ini hadir untuk melapangkan jalan kedatangan Mesias di tengah dunia. Mimpi ini bisa dikata berdaya menyelamatkan. Sosok Yusuf dikisahkan berjumpa dengan malaikat Tuhan dalam mimpinya. Malaikat Tuhan itu hadir untuk mengingatkan Yusuf agar tanpa ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Malaikat Tuhan berbuat demikian sebab Yusuf telah berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf mendapati Maria telah mengandung, padahal mereka belum hidup bersama. Bagi Yusuf, Maria bukan sosok yang setia. Maria sedang mempermainkan cintanya. Namun, sesudah didatangi oleh malaikat Tuhan dalam mimpi, niat Yusuf itu pun hilang.
selepas bangun dari tidurnya. Yusuf sama sekali tidak mencari ahli tafsir mimpi untuk mengartikan mimpinya. Dia segera berbuat seperti pesan malaikat Tuhan tanpa cacat sedikit pun. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Tindakan Yusuf ini terjadi dengan begitu cepat tanpa banyak rumus pertimbangan atau rentetan pertanyaan. Tentu saja, pilihan sikap ini sungguh sangat sederhana tetapi syarat makna. Makna utamanya adalah Yusuf tampil sebagai keteladan ketaatan kepada Allah. Seperti Maria yang dikenal taat kepada kehendak Allah, sebagaimana terungkap dalam firman-Nya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yusuf pun demikian adanya. Memang Yusuf tidak berujar fiat seperti Maria. Tetapi perbuatan Yusuf membahasakan fiat-Nya kepada Allah. Yusuf taat dalam diamnya, kata, tetapi riuh dalam tindakan. Semua itu dapat terjadi karena Yusuf meyakini mimpinya berasal dari Allah, bukan sekedar bunga tidur. Karena itu, para saudara dan saudariku seiman, Tuhan dapat menggunakan berbagai situasi harian untuk menyampaikan kehendak-Nya. Bahkan kadang lewat pengalaman yang tidak kita duga sebelumnya. Tugas kita adalah berjuang untuk memaknai itu dengan penuh iman. Kita harus melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, supaya kita bisa mengetahui segala yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Bila kita seenaknya menafsir, maka besar kemungkinan kita justru jatuh dalam kegagalan untuk memberi makna yang terbaik bagi hidup kita. Santo Yusuf sudah menjadi teladan bagi kita. Dia bertindak dengan penuh ketaatan kepada Allah. Hal ini tentu menjadi suatu tamparan yang keras bagi kita yang seringkali bertindak sendiri seturut kemauan ego. Banyak keputusan yang kita ambil tanpa melibatkan kuasa Allah. Padahal kita tahu bahwa Allah itu Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Maka marilah kita berubah seturut keteladanan Santo Yusuf. Apalagi sejak tanggal 8 Desember 2020 kemarin hingga 8 Desember 2021 nanti, Paus Fransiskus mencanangkan tahun Santo Yusuf. Kita diminta untuk lebih banyak belajar lagi dari keteladanan Santo Yusuf. Santo Yusuf, doakanlah kami. Tuhan memberkati.